Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan PLP2 saya yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Taliwang. SMA Negeri 1 Taliwang ini adalah salah satu SMA yang berada di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. SMA 1 Taliwang ini memiliki jumlah siswa sebanyak 793 siswa dan terdapat dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Mengenai penerapan tata tertibnya, di SMA 1 Taliwang ini menggunakan sistem poin, di mana poin jumlahnya berbeda-beda tergantung letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Seremonial yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Taliwang. Pertama yaitu kegiatan upacara yang dilaksanakan pada hari Senin pagi. Kedua yaitu membaca sholat badat dan Asmaul Husna. Kegiatan ini dilakukan pada saat hari Selasa dan Kamis. Ketiga yaitu kegiatan menyanyikan lagu nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu. Dan keempat, kegiatan imtak. Kegiatan imtak ini yaitu dilaksanakan pada hari Jumat. Dan kelima, kegiatan senam. Kegiatan senam ini dilakukan pada hari Sabtu. 5 kegiatan ini dilaksanakan pada saat sebelum COVID. Nah, sekarang kan lagi musim new normal. Jadi semua kegiatan dihentikan untuk mencegah penularan COVID-19. Kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler di SMA Negeri 1 Taliwang. Pertama yaitu KISR, kedua pramuka, ketiga seni, keempat olahraga, kelima OSN, dan keenam debat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, setiap kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler sudah memiliki pembinanya sendiri yang bertanggung jawab untuk membimbing praktek pembiasaan dan kebiasaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Taliwang selama COVID-19. Pertama, pengecekan suhu tubuh. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, penyemprotan disinfektan. Keempat, membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kelima, melakukan kegiatan literasi yang dilaksanakan selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Taliwang yaitu menggunakan kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13. Perangkat pembelajaran yang digunakan guru yaitu ada 7. Pertama, silabus. Kedua, RPP. Ketiga, kalender pendidikan. Keempat, buku absen. Kelima, prota. Keenam, promes. Dan ketujuh, analisis minggu efektif. Merupakan perangkat pembelajaran yang terdiri dari pertama, kompetensi dasar. Dua, sumber belajar. Ketiga, standar kompetensi. Empat, manajemen waktu. Dan kelima, indikator tujuan yang harus diraih oleh siswa dalam pembelajaran. RPP. RPP merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, terdiri dari metode, model, instrumen penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalender akademik adalah waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa yang dilaksanakan selama 1 tahun ajaran, terdiri dari manajemen waktu seperti UAS, UTS, tahun ajaran, dan hari libur. Absen siswa yaitu buku yang berisi nama lengkap siswa dan berfungsi untuk memantau kehadiran siswa di sekolah. Singkatan dari program tahunan, berguna untuk mengetahui batasan materi yang telah disusun sebelumnya di tabel program tahunan atau program semester, berfungsi untuk mendeskripsikan pemberian materi selama 1 semester berdasarkan kompetensi yang telah dibuat di standar ini, yaitu analisis minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran pada tahun pembelajaran di satuan pendidikan. Pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 1 Taliwang ada 2, yaitu belajar dari rumah atau BDR. Kedua, luring. 2 strategi ini dilaksanakan dari rumah, tetapi perbedaannya di sini yang BDR menggunakan online dan luring offline. BDR ini menggunakan portal. Portal ini sudah dibuat khusus oleh SMA 1 untuk warga SMA 1 Taliwang. Dalam proses pembelajaran di situ, portal sudah
seperti Google Classroom. Portal ini kurang lebih seperti Google Classroom, tetapi lebih dikhususkan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwang dan guru dalam proses pembelajaran. Selain menggunakan portal, di BDR ini juga menggunakan Zoom, Classroom, dan WhatsApp Group. Nah, proses ini untuk menopang atau menunjang proses pembelajaran agar pembelajaran yang didapatkan bisa dipahami oleh siswa-siswinya. Kedua, luring. Luring ini bisa kita sebut pembelajaran offline, yang dimana guru datang ke rumah siswa dengan membawa modul atau buku pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa dan memberikan tugas apa yang harus dilaksanakan siswa selama di rumahnya. Selanjutnya yaitu layanan administrasi pendidikan yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Kaliwang. Pertama yaitu pengisian buku induk siswa. Di sini pengisian buku induk siswa terdapat dua, yaitu pertama pengisian buku induk siswa berdasarkan identitas, dan kedua pengisian buku induk siswa berdasarkan nilai yang telah didapatkan di semester sebelumnya. Proses pengisian buku induk siswa ini harus dilakukan secara teliti, harus berdasarkan nomor induknya karena akan mempengaruhi pengisian yang sebelum-sebelumnya. Apabila terjadi satu kesalahan akan menyebabkan masalah untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu pemasangan label buku. Nah, di sini harus terdapat kode buku, barcode buku, dan jenis buku. Dari pelabelan buku ini yaitu mempermudah pustakawan dalam peminjaman buku yang dilakukan oleh siswa, terus juga mempermudah mengidentifikasi buku mana saja yang akan dipinjam oleh siswa. Setelah kita melaksanakan pelabelan buku, kita memasuki pengisian buku inventaris, yang dimana pengisian buku ini berdasarkan judul buku, penerbit, harga, jumlah, dan pengarang. Fungsi dari pengisian buku inventaris yaitu pertama, mempermudah pustakawan dan perencanaan penggandaan koleksi buku pada tahun-tahun berikutnya. Kedua, yaitu mempermudah pustakawan dalam mengawasi koleksi buku-buku yang dimiliki di perpustakaan, yaitu mempermudah pustakawan dalam penyusunan laporan tahunan mengenai buku koleksi yang terdapat di perpustakaan. Administrasi selanjutnya yaitu mengagendakan surat masuk. Surat masuk yang didapatkan sekolah akan dicatat terlebih dahulu di buku agenda. Setelah pencatatan selesai, maka surat masuk akan diserahkan ke kepala sekolah. Yaitu penyusunan layanan administrasi. Penyusunan layanan administrasi ini berfungsi untuk mempermudah dalam mencari berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti pada saat penyusunan laporan, pada saat kegiatan akreditasi yang dilakukan minggu lalu di SMA Negeri 1 Kaliwang. Penyusunan ini berupa program yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kaliwang dan berkas-berkas guru yang dibutuhkan oleh guru dalam kenaikan pangkat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.